ada konsolidasi yang mungkin belum terjalin dengan baik antara PDIP dan juga mungkin Projo atau relawan Jokowi lainnya ya. Siapapun yang didukung Pak Jokowi menang. Pak Jokowi tidak mungkin memberikan alat perangnya untuk lawan politiknya. Sebagai presiden yang menjabat selama 2 periode, tentu menarik untuk menanti kemana arah dukungan Pak Joko Widodo di Pilpres tahun 2024 mendatang. Walaupun tercatat sebagai kader PDIP, fenomena-fenomena politik belakangan ini justru memperlihatkan bahwa ada indikasi di mana Joko Widodo itu lebih mendukung ke Pak Prabowo Subianto dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo yang dimajukan oleh PDIP untuk Pilpres di 2024. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan Mas Handoko, Sekretaris Jenderal Relawan Joko Widodo atau Projo, dan juga sudah ada Mbak Silkania Suarizona, akademisi Universitas Negeri Surabaya. Tapi aku mau nanya dulu ke Mas Handoko mengenai arahnya Projo nih Mas. Kan kemarin itu Pak Budiari itu bilang bahwa ini merah kata Jokowi, merah kata Projo gitu. Tapi apakah masih gitu kan? Apalagi kemarin ada relawannya Pak Prabowo, kemenangannya Pak Prabowo juga datang ke Projo gitu ya. Kira-kira sekarang Projo tuh di mana sih Mas stance-nya? Masih tetap di ya, kami Projo ini masih relawannya Pak Jokowi. Bukan relawannya siapa-siapa. Arah dukungannya ke 2024 nanti? Bukan relawannya Pak Ganjar, bukan relawannya Pak Prabowo, bukan relawannya Pak Anies. Kami masih relawannya Pak Jokowi. Yang jelas seperti itu. Jadi kalau masalah arah ini begini ya, dinamika politik ini menjelang Pilpres kan pasti mulai kenceng ini. Meskipun Pak Jokowi sendiri dan kita semua berharap bahwa Pilpres kali ini menjadi Pilpres yang sehat ya, suasananya sehat, yang bisa kondusif gitu, jauh dari fitnah menfitnah atau kemudian menimbulkan polarisasi yang kenceng, yang membelah masyarakat. Itu yang kita hindari. Kalau itulah kenapa misalnya Projo terbuka saja berkomunikasi dengan semuanya. Silakan saja. Bahkan relawan Anies pun kalau datang ke Projo tetap akan diterima ya. Siapapun akan, silakan kita berdiskusi, toh semuanya demi arah bangsa ini ke depan. Bahwa kemudian nanti pilihan-pilihan politiknya akan berbeda atau bersama, itu nantilah, masih panjang ini. Tapi dinamikanya. Itu mengindikasikan dukungannya Pak Jokowi nggak sih Mas? Misalnya Pak Jokowi ini kan kalau dari PDIP-nya sendiri udah jelas Pak Ganjar yang diusung harusnya gitu. Tapi kan Pak Jokowi juga berkomunikasi sama Pak Prabowo gitu. Nah, apakah sebenarnya Pak Jokowi ini ada arah ke sana? Ya, kalau bilang ke kami kan jelas. Ojo ke susu, jangan gerusa-gerusu. Ojo ke susu itu masih ya berarti masih, ya? Kemarin kan terakhir Mei kemarin waktu acara Puncak Musra kan jangan gerusa-gerusu biar nggak keliru gitu kan, artinya ya ke kami beliau bilang nanti belakangan aja, nanti pasti dikasih tahu, dan kami tetap menunggu arahan itu sembari kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi organisasi, melakukan langkah-langkah politik, bahwa kemudian dibaca ini kemana itu lebih tafsir ya, tafsir dan kayaknya nggak pas kalau Sekjen Projo yang bicara tafsir itu. Tafsir. Tapi kalau misalnya nge-spill sedikit bisa nggak Mas? Kira-kira pertemuan kemarin itu tentang apa sih gitu? Bersama dengan koordinator relawan Prabowo. Justru kemarin kami itu ya satu kan semuanya ini juga kawan-kawan ya, misalkan Moti lah, ada kawan-kawan lah, kemudian kita lebih bicara pada diskusi bagaimana bangsa ini menjalani proses Pilpres itu dengan enak. Kemarin kami menekankan poin-poin, lu jangan main isu yang inilah ya, yang memecah belah. Ya. Itu concern kami. Jadi kita bicara pada tataran itu dan syukur alhamdulillah mereka juga sepakat. Mereka gitu. Sepakat ya, ada kesepakatan berarti gitu, ya. Artinya Pilpres besok itu jangan lagi kita gini loh, Pilpres 2014, 2019 itu kan menimbulkan residu ya, luka yang ngobatinya susah gitu loh. Ya kita jangan lagi kemudian bangsa ini kita bawa ke arah seperti itu lagi, muter-muter lagi nanti. Tapi bagaimana kemudian Pilpres
di 2024 itu kita bener-bener udahlah ini milih pemimpin, kita bicara mana yang misalnya dari kami tentu kepentingan kami adalah bahwa presiden berikut ini 2024 adalah penerus Pak Jokowi. Harus penerus Pak Jokowi. Harus ya? penerus Pak Jokowi, itu kriteria dasar bagi Projo gitu kan. Oke. Nah, makanya kita bicara pada kriteria-kriteria seperti itu. Gitu. Oke, Mas Handoko. Tadi menarik mengenai ada kesepakatan nih antara relawannya Prabowo dengan Projo bahwa tidak mau nanti di 2024 ada agenda-agenda pecah belah atau yang karena persatuan itu tetap persatuan dan harus yang melanjutkan kinerjanya atau program-programnya Pak Jokowi. Itu landasan untuk Projo gitu ya, untuk membangun Projo. Nah, kalau misalnya dari Mbak Silka sendiri melihat ini, apakah sebenarnya dari apa yang sudah diterangkan sama Mas Handoko ya, apakah sebenarnya ini ada indikasi juga bahwa kemungkinan besar Projo itu bisa memilihnya ke Pak Prabowo Subianto gitu? Oke, kalau saya melihatnya segala kemungkinan bisa terjadi ya. Terlebih sistem pemilu kita cenderung sifatnya melihat pada sosok, melihat pada tokoh, sehingga ya otomatis relawan Pak Jokowi melihat pada sosoknya Pak Jokowi yang kemudian tidak lagi melihat misalnya Ganjar yang dicalonkan oleh PDIP, tidak lagi melihat dari partai politik yang mungkin sekarang partai politiknya Pak Jokowi. Benar Kak. Jadi deklarasi PDIP itu juga nggak berpengaruh sebenarnya untuk Projo ya, karena pasti ke Pak Jokowi melihatnya ya. Jadi mau Pak Jokowi ya siapapun. Otomatis kalau relawan Jokowi ya melihatnya ya Jokowinya figur Jokowi. Kalau berpengaruh atau tidak mungkin nanti Mas Handoko bisa menjawab itu ya. Tapi saya melihatnya di sini ketika kemudian bicara soal relawan Jokowi, artinya melihat sosok Jokowi itu sendiri, terlepas dari mungkin partai Pak Jokowi PDIP atau yang menjadi menarik kan kemudian kenapa Prabowo atau mungkin nanti di kemudian hari akan ini ya pertemuan dengan mungkin dua calon lainnya. Relawan Jokowi juga bisa mungkin membangun komunikasi dengan calon-calon lainnya, karena ya sudah jelas Pak Jokowi tidak mungkin mencalonkan lagi, artinya relawan Jokowi akan melihat mana sosok yang dirasa paling tepat. Kemudian muncullah Prabowo, kenapa tidak Anies, kenapa tidak Ganjar gitu misalnya ya. Kalau Anies mungkin jelas saya melihatnya bahwa relawan Jokowi berada pada posisi mendukung pemerintah, sedangkan Anies juga memposisikan dirinya sekarang sebagai pengkritik pemerintah saat ini. Jadi ya jelas ya kemungkinan besar mungkin untuk arah ke sana kemungkinan lebih kecil. Sedangkan ke Ganjar saya melihat juga ada konsolidasi yang mungkin belum terjalin dengan baik antara PDIP dan juga mungkin Projo atau relawan Jokowi lainnya ya, sehingga kemudian ada kemungkinan arah dukungan relawan Jokowi ini bisa ke Prabowo, dan juga melihat bahwa Prabowo memperlihatkan nih kedekatan dengan Jokowi juga kan. Kita juga melihat bahwa tidak dibungkiri Prabowo menjadi Jokowi man juga ketika masuk di kayak dalam Jokowi itu pemerintahan. bisa jadi mendukung ada indikasi itu juga mendukung Pak Prabowo karena selalu bareng-bareng juga gitu kan. Ya bisa jadi. Nah kan kita juga tidak tahu ya, segala kemungkinan kan bisa saja terjadi dengan dinamisnya politik hingga nanti Pilpres 2024. Oke, kalau misalnya kayak gitu Kak Silka, ini aku ada Kak, ada Mbak, lebih enak mana nih Mbak? Kak aja ya Kak ya. Kak Silka, kalau misalnya kita lihat Pak Prabowo itu sering sama Pak Jokowi, ya dibilang Jokowisman lah Pak Prabowo ini. Apakah ini juga sebenarnya bisa kita katakan, tapi relawan-relawan Pak Jokowi ini tuh dibebaskan sebenarnya mau mendukung ke Pak Ganjar ataupun mau mendukung Pak Prabowo. Kalau misalnya kita lihat ya, misalnya relawan Jokowi mania, Joman gitu. Joman sebelumnya sudah mendeklarasikan Pak Ganjar ya, tapi sekarang jadi Prabowo mania gitu, dari Ganjar mania jadi Prabowo mania. Itu kan berarti ada perpindahan menuju semuanya ke Pak Prabowo gitu kan, dan elektabilitas juga menunjukkan bahwa Pak Prabowo dan Ganjar ini juga sengit gitu. Jadi sebenarnya apakah relawan ini emang diberikan kebebasan untuk Pak Jokowi karena emang masih cair banget, atau Pak Jokowi itu sebenarnya udah spill sedikit sih ke relawan,
kayaknya saya akan ke Pak Prabowo nih gitu. Jadi kamu langsung konsolidasi aja ke daerah-daerah sama Pak Prabowo gitu. Itu menurut Kak Silka dulu gimana, Kak? Oke, kalau saya melihat sebetulnya itu lebih tepat ini ya, Iya, Mas nanti kita Handoko akan ya. nanti kita akan tanya ke Mas Handoko Apakah dari memang segi sudah internalnya ya. atau enggak. Tapi kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi paham betul ya bahwa relawan itu punya peran yang sangat penting untuk Pilpres 2024, untuk pemilu. Kalau kita bicara relawan dalam kajian politik hari ini, itu bisa dikatakan sebagai political machine. Jadi bisa sebagai mesin politik di luar partai. Jadi mesin politik non partai. Yang kemudian artinya Pak Jokowi paham betul bahwa relawan Jokowi ini punya peranan sangat penting dalam pemilu, dan Pak Jokowi pasti melihat bagaimana sih arah para relawannya ini mau arah kemana, dan tentunya Pak Jokowi juga saya rasa tidak akan membiarkan arah relawannya kemudian mendukung yang bisa kita katakan Pak Jokowi tidak mungkin memberikan alat perangnya untuk lawan politiknya. Ya kan, jadi pasti yang nantinya bisa meneruskan kebijakannya dan lain sebagainya, sehingga kalau dikatakan dibebaskan mungkin tetap pada akhirnya nanti akan ada restu dari Pak Jokowi kemana arah harus ada restunya tetap pilihan, ya. tentu. Satu komando ini. Nah, ya. seperti tadi juga disinggung juga ya bahwa kalau merah ya merah. Terus juga tadi Pak Jokowi dari awal sudah menekankan bahwa jangan tergesa-gesa dalam pemilihan, karena ya Pak Jokowi pasti juga memetakan, melihat bahwa kemana sih kira-kira arahnya, dan karena pertimbangan dia memang relawan itu sangat penting ya dalam khususnya nanti Pilpres 2024, ya Pak Jokowi pasti akan melihat itu secara baik untuk menentukan, dan pastinya apapun nanti misalnya ketika sudah diputuskan deklarasi mendukung siapa, ya saya rasa sudah pasti restu dari Pak Jokowi. Nah, gimana Mas Handoko? Nih katanya kalau spill tuh harusnya ditanyain ke Mas Handoko nih. Kan kalau tadi eksternal kan mengatakan bahwa ia akan diberikan kebebasan tapi tetap restunya dari Pak Jokowi pada nantinya gitu. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi sendiri udah nge-spill belum sih, Mas? Begini loh. Situasi itu kan apalagi dengan waktu yang belakangan ini dinamikanya kan sangat tinggi. Semua bisa terjadi dan bisa memunculkan kekagetan baru itu kan. Ya, kita ini satu, kita ngomong politiknya ya. Blocking politik aja sekarang belum jelas. Iya toh? Yeah. Artinya koalisi mana, kemudian dengan capres dan cawapres siapa yang akan masuk ke gelanggang, kan belum jelas ini. Misalnya ini contoh ini, ada katanya P3 itu anggotanya ke koalisi Indonesia Bersatu, KIP, yeah. Tapi satu sisi dia juga kerjasama dengan PDIP Perjuangan, yeah. ya kan? Misalnya di Partai Demokrat katanya di koalisi perubahan, kemarin juga mesra-mesra sama Mas Ahaye sama Mbak Puan. Mesra-mesra di politik ini normal ya, Mas? Ya artinya yang harus kita baca adalah blockingnya aja belum jelas. Sehingga siapa yang akan berada di gelanggang itu juga belum jelas. Jadi belum jelas. Belum ada spill instruksi dikit-dikit bahwa gitu ya. Kemudian kita membaca, oh iya ini ada tiga capres terkuat versi survei ya kan. Ada 3 nama. Terus kemudian juga kami dengan kemarin instrumen musra yang kita gelar di 30 provinsi plus 1 di luar negeri, memunculkan 3 nama, ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Prabowo Subianto, ada Mas Ganjar. Kemudian kami sekarang juga sedang menggelar konverda, kawan-kawan di berbagai daerah ini beberapa mengusulkan pasangan Prabowo Erlangga. Ini kan masih banyak sekali. Yang didominasi kalau dari internal Projo siapa, Mas? Pak Prabowo kan ada 3 nama nih, tapi yang paling tinggi di Projo itu Pak Prabowo, Pak Ganjar atau Pak Aha? Kalau yang situasi terkini dari berapa konverda yang kemarin dijalankan itu Sulsel, Sulut, Sumbar, Jawa Barat, keempat-empatnya itu mengusulkan pasangan Prabowo Erlangga ya? Prabowo Erlangga. Itu yang paling kuat. Itu dari 4 daerah yang sudah menjalankan konverda terakhir kemarin ini. Ini akan berjalan terus. Nggak tahu nanti hasilnya gimana.
Projo sendiri akan menggelar rakernas kira-kira Oktober. Oktober akan kita nanti ya. putusin gitu. Dan tentu semuanya itu pasti kemudian kita konsultasikan dengan Pak Jokowi ujungnya di mana. Nanti kan akan ketemu. Karena pendaftaran itu kan terakhir 25 November ini. Hari 25 November itulah kira-kira para calon ini mau daftar. Biasanya Baru kita mendapatkan kejelasan ya Mas ya. baru mendapatkan kejelasan. Nah, kemudian kita ya namanya kita pelaku mungkin ya. Kalau pelaku politik ini nggak sekedar membaca ya. Ada engineeringnya juga, ada manuvernya juga. Itulah semuanya dalam upaya, kalau kami jelas ya, kalau Projo ini supaya kita nggak salah gitu. Itu kemarin kan Pak Jokowi pesannya itu, jangan gerusa-gerusu biar nggak keliru, katanya kan begitu. Tapi ada pengamat Mas yang mengatakan bahwa kalau misalnya Projo ini jadinya tempat untuk mendukung Pak Prabowo Subianto, itu tuh harusnya diubah secara etiknya ya. Diubah namanya menjadi pendukung relawan Prabowo bukan Jokowi. Berarti itu salah ya Mas ya? Nggak ada. Kenapa harus begitu? Kami organisasi tetap di Jokowi. Kami ini organisasi yang punya ADART, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, logonya juga punya hak cipta segala macam. Yang namanya memang Projo. Jadi mau nanti Projo pada akhirnya mendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar sesuai instruksi Projo, tetap Projo namanya ya. Nggak akan diganti lagi. Karena itu nama ya. Namanya Projo loh. Kami ini sorry ya, kami bukan organisasi yang nggak ada apa ya, kami berbadan hukum, terdaftar di Kumham, ada hak cipta kekayaan intelektual atas logo segala macam itu ada semua, dan memang namanya Projo, akan tetap menjadi Projo dan bagi kami nggak ada masalah. Projo itu, ini orang Jawa ini ya, Projo itu kalau bahasa Jawa, bahasa Kawi itu artinya negara. Bahasa Jawa kuno ada juga yang menyebutkan artinya rakyat. Jadi tidak ada masalah. Memang namanya Projo. Jadi ya nggak perlu lah sampai ngubah-ngubah nama itu nggak perlu, karena ada instruksi dari Pak Jokowi juga kan. Maksudnya restu dari Pak Jokowi juga saat nanti Projo mendukung salah satu. Ya nggak masalah toh. Misalnya Projo misalkan mendukung Pak Prabowo, Projo mendukung Mas Ganjar atau mendukung siapa, harus berubah nama? Ya enggak lah. Organisasi ya, begitu ya? Aja lah. Iya. Nah, Kasilka udah senyum-senyum aja. Iya, nama harus dirubah-rubah. Iya. Nah, Kasilka, ini juga menarik kalau misalnya kita melihat fenomena bahwa Pak Jokowi sebagai salah satu kader di PDIP ya. PDIP itu udah terang-terangan mendukungnya Pak Ganjar. Tapi sampai sekarang juga seperti yang tadi Kasilka katakan bahwa Pak Jokowi ini masih ada kedekatan dengan Pak Prabowo, masih ada kedekatan dengan Pak Ganjar, masih cawe-cawe lah ibaratnya gitu. Sebenarnya apakah ini juga karena ada ketidakyakinan Pak Jokowi, atau sebenarnya juga ada dari internalnya PDIP yang juga nggak sepenuhnya bisa mendukung Pak Ganjar gitu, kayak misalnya Pak Effendi Simbolon gitu. Beliau juga mengatakan akan mendukungnya Pak Prabowo Subianto instead of Ganjar Pranowo yang udah jelas-jelas dideklarasikan sama partainya sendiri. Itu gimana Kak? Oke, kita juga melihat beberapa waktu lalu PDIP juga kerap kali ini ya bereaksi ketika ada yang ditampilkan di publik terkait dengan Prabowo dan hubungannya dengan Jokowi begitu. Termasuk salah satu contohnya kemarin pertemuan Prabowo dan Gibran. Nah, ini kan juga menuai reaksi juga dari PDIP, termasuk juga dengan Effendi Simbolon yang kemudian PDIP menanyakan bahwa memang mendukung Prabowo atau hanya sekedar memuji saja begitu. Saya melihat bahwa ya jelas ada kita lihat dari ini ya, seperti contohnya kader-kader seperti Effendi Simbolon. Kemudian ada kegelisahan di sana. Melihat tadi sudah disebutkan juga bahwa elektabilitas cenderung Prabowo yang paling tinggi. Ya itu ya normal saja. Kemudian seorang kader ada kegelisahan tersendiri yang kemudian muncullah isu-isu tersebut ya. Kemudian dari PDIP-nya, ini kan juga PDIP pastinya memastikan bahwa nantinya relawan Jokowi ini ya bisa tetap mendukung pada kubunya atau Ganjar, itu sudah pasti. Karena sederhananya ya, setiap koalisi atau setiap pasangan pasti menginginkan kekuatan yang besar untuk
koalisinya. Apalagi di 2024 nanti kemungkinan akan sangat menarik, bahkan maksudnya yang cenderung unggul di atas 50% masih belum Masih belum nampak. ada sampai sekarang ya. Artinya mereka akan berebut suara persentase untuk menaikkan elektabilitas mereka, ya tentunya dengan misalnya dengan relawan Jokowi ataupun juga dengan relawan-relawan lainnya. Karena kalau tadi Pak Mas Handoko bilang juga ini organisasi yang jelas, ya kita bisa memang mengukur mesin politik relawan yang sekarang juga ini ya, bisa kita katakan mesin politik ini jumlah masanya jelas. Kemudian mereka bisa sebagai menciptakan patron klien di mana bisa mendistribusikan logistik untuk kampanye untuk teman-teman relawan begitu. Nah, sehingga mungkin ada kegelisahan tersendiri ketika melihat dinamika politik yang kesini, dan ya pada intinya bagaimana nanti di Pilpres 2024 suara itu bisa menjadi kekuatan tersendiri. Seperti survei terakhir ya, indikator politik kalau saya tidak salah, itu menyebut bahwa sebanyak 24,6% pemilih PDIP memilih Prabowo. Nah itu kenapa tuh? Nah, ini kan dari itu angka yang lumayan ya, 24,6% itu kan angka yang cukup lumayan jika memang tidak bisa di-manage dengan baik, misalnya sama dari PDIP-nya atau juga mungkin dari pihak yang lainnya, kubu yang lainnya, seperti itu. Nah, tapi kenapa juga Pak Jokowi itu nggak secara tegas aja ya, Kak? Mendeklarasikan, maksudnya ada dukungan terhadap Pak Ganjar juga gitu, karena kayak misalnya kalau kita lihat bagaimana waktu itu Barack Obama misalnya di Amerika mendukung terang-terangan untuk Biden gitu, karena sama-sama dengan Partai Demokrat gitu kan. Nah ini kan berarti ada PDIP, Pak Jokowi udah dideklarasikan, ada Pak Ganjar gitu. Kenapa Pak Jokowi juga masih tetap kekeh nih, kayaknya akan ada Pak Prabowo, akan ada Pak Ganjar nih, dua kontestan yang kira-kira akan mendapatkan restu dari Pak Jokowi gitu. Oke, dan positioning Pak Jokowi pun sekarang kan juga masih tidak kemudian memihak ke Pak Prabowo atau Ganjar, ya semuanya kan ini ya, maksudnya kedekatan itu terjalin di keduanya. Dan saya rasa juga memang belum timingnya untuk kemudian Pak Jokowi ngasih dukungan. Memberikan dukungan. Dan kita bicara pada konteks relawan tadi ya, bahwa ya relawan melihat pada apa yang menjadi pilihan Pak Jokowinya, jadi sudah terlepas dari apa background partai politiknya Pak Jokowi dan lain sebagainya. Iya, karena menariknya gini, Kak, kalau misalnya Pak Jokowi itu mendeklarasikan gitu ya, misalnya mendeklarasikan Pak Ganjar, kalau misalnya kita lihat projo yang merah kata Jokowi, merah kata projo, otomatis projo akan mendukung Pak Ganjar. Dengan begitu mungkin elektabilitas Pak Ganjar juga akan meningkat gitu kan. Tapi kenapa sampai detik ini Pak Jokowi nggak mendeklarasikan sama sekali kepada siapa dukungannya itu gitu loh? Ya saya rasa itu juga langkah yang tepat juga ya, di mana Pak Jokowi melihat mana kandidat yang paling tepat yang nantinya mungkin pasti orientasinya adalah meneruskan kebijakan yang sudah ada. Jadi Pak Presiden itu sebagai presiden lah ya, dia menempatkan dirinya betul, ya, bukan sebagai kader ya. Betul. Jadi apa yang untuk kebaikan masyarakat nantinya, yaitu begitu. Jadi kalau sekarang misalnya mendeklar salah satu kandidat, otomatis akan sangat menuai pro dan kontra. Sekarang saja sudah menuai pro kontra, cawe-cawe dan lain sebagainya. Dan ya memang itu sudah seharusnya bahwa presiden ya sudah tetap saja pada apa yang sedang dikerjakan sekarang untuk pemerintahan, dan kedepannya sambil mungkin mengukur mana yang paling tepat untuk Indonesia yang lebih baik begitu. Oke, ini menarik nih. Tadi kan kalau misalnya tadi aku nanya ke Kak Silka mengatakan bahwa ini adalah hal yang tepat dan langkah yang tepat juga diberikan sama Pak Jokowi ya, bahwa belum mendeklarasikan sampai sekarang gitu, masih nunggu juga kira-kira arah relawan Pak Jokowi ini kemana sih dukungannya. Kan ada 3 tuh tadi Mas Handoko, ada dari AHA, Prabowo dan Ganjar gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya menurut Mas Handoko sendiri, apakah ada signifikansi antara apa yang didukung sama Projo ini nanti di Rakernas misalnya kepada keputusannya Pak Jokowi? Akan ada nggak? Atau satu arah, misalnya Pak Jokowi menginstruksikan mendukung Prabowo, ya udah Prabowo, atau Insya Allah searah. Jadi nggak mungkin lah Projo kemudian berbeda ini dengan Pak Jokowi ya. Tetapi ini proses diskusi gini loh ya. Pak Jokowi itu ini kan fenomena yang ya baru sekali lah mungkin terjadi dalam sejarah kita. Beliau di ujung
di ujung masa pemerintahannya, masa jabatannya, popularitasnya makin tinggi. Iya, Kemarin ada yang iya. bilang sampai 90%. Iya, itu Approval melebihi. ratingnya gila-gilaan ini. Iya, iya. Maka dalam term politik pasti itu menjadi sebuah kekuatan besar. Oke. Ya kan, kami mempercayai dengan posisi seperti itu, siapapun yang didukung Pak Jokowi menang. Siapapun yang didukung Pak Jokowi menang ya. Betul. Berarti nah Ya kan tapi karena Pak Jokowi ini tinggi sekali loh Approval ratingnya ya? approval ratingnya. Dan ini yang membuat orang juga rakyat juga akan ngelihat itu Pak Jokowi kemana, karena saya kan juga ngecek di bawah ya. Itu gagasan bahwa presiden berikutnya adalah penerus Pak Jokowi, Ya. itu rata-rata setuju. Karena apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi dengan berbagai keberhasilannya ini harus dilanjutkan. Itu setuju. Nah, artinya kemudian kepada siapa Pak Jokowi kemudian memberikan dukungan misalnya, itu penting bagi relawan dan juga rakyat, bahwa oh ini loh, karena yang paling tahu kira-kira yang bisa melanjutkan Pak Jokowi kan Ya, Pak Jokowi sendiri kan, gitu loh. Jadi instruksi apapun dari Pak Jokowi itu Pasti. Projo akan menerima, Pasti. walaupun berbeda dengan Rakernas, Mas. Nggak akan berbeda ya? Nggak Ya akan belum tahu, tetapi kami pasti akan mengikuti. Projo ini gampang kok. Kalau Pak Jokowi suruh ke kiri, ya Oh, udahlah belok kiri. kiri semua. Ikut ya, ikut instruksi ya? Karena begini loh. Iya. Projo ini ya memang seperti sampaikan Mbak Silka tadi, ya sosok Pak Jokowi ini pegangannya, dan itu lintas partai. Ya kan dari dulu, dari awal ya isinya Projo itu ya ada yang secara afiliasi politik ya, ada yang PDI Perjuangan, ada yang PKB, ada yang Nasdem, bahkan ada juga yang seperti fenomena tadi ya, ada 24, sekian persen orang PDI yang mendukung Prabowo. Kami pun juga dulu begitu. Ada juga teman-teman yang afiliasi partai politiknya itu ke Gerindra misalnya, ternyata bergabung di Projo. Itu fenomena yang selama ini selalu Nasdem ya, Mas. Yang Ya. Nasdem juga ada di Projo ya. Oh, Nasdem pasti, karena waktu itu Ya. waktu itu koalisinya Pak Jokowi itu yang 2014 kan 3 partai. PDI Perjuangan, PKB sama Nasdem. Baru di 2019 ketambahan, ada Golkar, macam gitu lah. Inilah yang kalau soal Projo dengan Pak Jokowi ya pasti inline pasti Inline ini. Udah ya, Pak nah. Jokowi bilang kemana, makanya kan kayak sekarang Pak Jokowi bilang sebenarnya kita ya pengen juga waktu itu di Rakernas di Magelang misalnya. Oh, kita sudah ngomong judulnya aja haluan baru Projo gitu. Haluan baru, iya. Ya kan, terus kita mikir, kita mempersiapkan diri ini seandainya kemudian Pak Jokowi kasih arahan ke sana gitu kan. Ternyata ojo ke susu. Gitu kan. Jangan gerusa-gerusu. Ya, terakhir kemarin setahun kemudian Pak Jokowi bilang jangan gerusa-gerusu. Nanti saya bisikin gitu kan. Itu Bilangnya begitu, nanti saya bisikin katanya begitu kan. Gitu loh. Nanti dibisikin sama Pak Jokowi, ini terakhir ya, Mas Handoko. Nanti dibisikin sama Pak Jokowi, terus misalnya kita connecting the dots ya. Terus kemarin relawan Prabowo baru datang ke Projo gitu. Ini kan bisa jadi ada indikasi, ini kita balik lagi ke awal nih Mas. Ada indikasi-indikasi bahwa sebenarnya spill-spillnya Pak Jokowi itu kayak gitu. Oke, relawan Prabowo ke Projo nanti dikonsolidasikan, didukung gitu. Itu ada nggak? Ya enggak, kalau itu kan kalau seperti itu nggak perlu Pak Jokowi harus ngarahin lah. Itu kan gagasan teman-teman itu mereka Pengen kerja bareng nih ya. Ya gini loh, kayak teman-teman yang datang kemarin dari 08 itu kan juga punya aspek kesejarahan dengan kita. Ini kita kenal lama, ini sesama eksponen 98 ini kan. Ya kan? Ya. Terus kemudian kita kemudian kemarin kita bicara pada level apa? Pada level gagasan tentang bagaimana bangsa ini ke depan. Kita kasih platform yang baik bagaimana sebuah pilpres dijalankan. Nah, itu kan hal-hal yang sangat umum dan bisa jadi ya kami terserah aja, misalnya habis ini aja relawannya Pak Erlangga atau relawannya siapa ini ada lagi Mas Sandi atau siapa, silahkan ya. Justru bagi kami semakin kita bisa berkomunikasi ini memberi konstruksi yang positif bagi
perjalanan Pilpres nanti supaya itu tadi kita jangan lagi berpolitik Pilpres ini 5 tahunan ini kemudian nyebarin fitnah, Perpecahan ini ya, Mas, capek ya. itu loh. Lukanya nggak sembuh-sembuh ntar. Pokoknya Projo tuh akan tetap selalu tegak lurus dengan Pak Jokowi lah intinya gitu. Iya. Kalau Kak Silka gimana Kak melihat ini? Apakah sebenarnya seberapa kan Pak Jokowi approval ratingnya udah sangat tinggi gitu. Tapi bagaimana dengan signifikansi relawan-relawan ini, kayak misalnya tadi kan udah mengadakan rakernas misalnya Projo dan yang lain, tapi ternyata masih ada instruksi. Kita tetap nunggu dari Pak Jokowi nih gitu. Nah, seberapa besar signifikansi hasil rakernas ini untuk Pak Jokowi? Oke, ya itu tadi ya, pasti relawan Jokowi akan melihat pada apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi nantinya. Tadi yang kecenderungan kandidat sentris. Dimanapun itu kecenderungan kita ya, mau legislatif, eksekutif. Jadi apapun nanti arah yang ditentukan Pak Jokowi, itu pasti para relawan juga melihat itu. Dan seberapa signifikansinya sebetulnya tadi sedikit apa itu spill atau apa nih kemudian dari rakernas yang Prabowo Erlangga dan lain sebagainya. Tapi yang pasti restu dari Pak Jokowi itu pasti yang akan diikuti oleh para relawan Jokowi. Dan dalam konteks Pilpres 2024 nanti semua koalisi tentunya mengharapkan persentase atau peningkatan elektoral ya, itu yang paling penting sehingga bagaimana mereka memastikan bahwa pemilih itu ada pilihannya ada pada mereka. Jadi kalau kita lihat nanti bagaimana ke depannya ya seiring berjalannya waktu itu akan terjawab seiring dengan ketika memang sudah ada deklarasi resmi dari mungkin Projo atau relawan Jokowi yang mendeklarasikan dukungannya pada satu pihak. Dan ya kita lihat saja ke depannya karena memang tidak dipungkiri juga ya ada benang merah antara Prabowo dan juga ini kalau kita melihat tadi mungkin banyak pemilih PDIP kemudian memilih Prabowo misalnya ya, kita bicara konteks itu, kemudian ada benang merah antara PDIP yang memunculkan sosok Jokowi dengan Prabowo. Nah, jadi ya semua kemungkinan bisa saja terjadi. Masih bisa terjadi ya. Tapi restunya Jokowi ini masih akan sangat relevan dan signifikan bagi pemilihan di 2024 nanti itu ya. Makanya kalau sikap Projo ya, sekarang kan kita lagi konverda ini masih ada waktu. Menuju rakernas itu masih ada 2-3 bulan lagi lah, Oktober kan. Nah, nanti ya harapan kami Pak Jokowi sudah kasih bisikan itu tadi Oktober kan itu nanti ya gitu. Makanya kan tapi ya begini loh, Pak Jokowi ini kan di kami ini kan pembina ya. Jadi ketua dewan pembina. Itu kami punya mekanisme internal lah bagaimana berkomunikasi, menangkap arahan beliau seperti itu. Dan pengalaman selama ini sudah 10 tahun lah ya kami dengan Pak Jokowi ini. Jadi sudah enggak apa ya namanya, komunikasi itu sudah enak, udah enggak kaku. Iya, gitu. udah ada mekanisme, kita udah paham lah ini kira-kira cara bacanya itu gimana ya. Paham lah Nah, itu gitu. sebenarnya menarik kalau misalnya kita tanya-tanya lagi nanti Projo ya. Tapi Oktober ya Mas ya. Ini nanti kita akan lihat sama-sama kasih kalau misalnya Projo pas di Oktober rakernas itu mengumumkan satu orang, berarti itu adalah restunya Pak Jokowi sebenarnya gitu. Oke, teman-teman, itu dia episode kemana arah Projo, karena Projo ada yang bilang Projo masih tegak lurus sama Jokowi, ada yang bilang Projo sekarang menjadi relawan Pak Prabowo gitu ya, Mas Handoko. Tapi udah diklarifikasi semua bahwa Projo tetap merah kata Jokowi, merah kata Projo, dan kalau katanya Projo tetap relawan Jokowi. Tetap relawan Jokowi iya. ya? Bukan relawan pengusung relawan Prabowo Subianto, bukan relawan Mas Ganjar atau apalagi yang lainnya. Anies Baswedan. Kalau menurut Kak Silka juga tadi menarik bahwa restunya Pak Jokowi ini akan selalu tetap dan terus-terusan signifikan gitu loh untuk pemilihan di 2024 nanti. Menurut teman-teman kayak gimana? Apakah Projo ini akan tetap menjadi relawan Jokowi atau mungkin bahkan berubah kayak Ganjar mania menjadi Prabowo mania gitu ya? Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.